Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, kedatangan Putra Tunggal Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, yang menjadi daging, tinggal di antara kita, guna memampukan kita menjadi anak-anak Allah. Tentu dengan cara orang harus mau dilahirkan kembali, artinya melalui permandian. Nah, orang yang mau dibaptis sebenarnya dia itu menyatakan menerima cinta Tuhan yang nyata lewat putranya yang tunggal, yang telah menjelma menjadi manusia. Karena Allah adalah kasih. Dan melalui Yesus putranya itu kasih menjadi nyata. Dan orang yang bersiap dibaptis adalah orang yang memang mau menerima cintanya. Maka dia bersedia untuk dibaptis, dilahirkan kembali, sehingga menjadi anak-anak Allah. Meskipun demikian, menurut bacaan yang pertama, di antara kita ada yang antikristus. Jadi ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menanggapi kasih Tuhan. Antikristus atau nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu, itu bisa dibuktikan. Yaitu pada akhirnya di mana kalau sedang ada kesulitan, ada penderitaan, ada pencobaan,
Mereka yang palsu-palsu ini dia akan kocar-kacir lari tunggang langgang. Menjadi pengecut. Tidak mau menanggung semuanya itu. Zaman sekarang juga banyak. Di antara kita bukan hanya dulu, zaman para rasul gereja perdana, tetapi zaman sekarang juga. Pengaruh nabi-nabi palsu atau antikristus ini bisa jadi menyelinap dalam diri kita. Manakala kita dihadapkan pada suatu kesulitan, suatu masalah, kita bisa menolak itu, tidak mau menerimanya sebagai suatu kenyataan. Mestinya kita mau berburu, belajar, meneladan Yesus yang mau menerima kenyataan apa adanya, termasuk dirinya yang ditolak. Bukan hanya diemoi, ditolak, tetapi juga dibunuh. Padahal dia itu penyelamat umat manusia. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan supaya kita betul-betul dalam menanggapi cinta Tuhan ini juga dengan sepenuh hati. Cinta kita pun juga penuh, seperti sepenuh cinta Tuhan kepada kita. Agar apa? Agar melalui perjuangan mewujudkan cinta itu kita menjadi semakin setia di dalam mengikuti Kristus. Kalau kita semakin setia mengikuti Kristus, berarti hidup kita itu dipercaya oleh banyak orang. Karena apa? Kalau ada kesulitan, kita tidak lari. Kalau orang yang menghadapi kesulitan, penderitaan, atau kesengsaraan, lalu lari tunggang langgang, cuci tangan, dan orang seperti ini pasti tidak akan dipercaya. Dan orang seperti ini cintanya diragukan. Cinta pada Tuhan diragukan. Bisa jadi pengaruh nabi palsu, antikristus jauh lebih kuat daripada pengaruh kasih Tuhan. Kita mohon Roh Kudus agar selalu menerangi hati kita agar kita tetap setia.